Patahkan gosip Presiden Rusia sakit, Direktur CIA Putin terlalu sehat. Patahkan gosip Presiden Rusia sakit, Direktur CIA Putin terlalu sehat. Desas-desus soal kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin terus menjadi sorotan. Sebuah klaim dari Direktur CIA William Burns seolah mematahkan spekulasi mengenai kondisi sebenarnya pria berusia 69 tahun itu. Burns dalam pernyataannya pada hari Rabu 20 Juli mengatakan menurut pengamatannya, rumor mengenai menurunnya kesehatan Putin adalah tidak benar. Ada banyak rumor tentang kesehatan Presiden Putin dan sejauh yang kami tahu dia terlalu sehat. Katanya berbicara di forum keamanan Aspen seperti dikutip dari AFP. Komentar Kepala CIA kemudian digaungkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang mengklaim pada Kamis bahwa pemimpin Rusia dalam keadaan sehat. Media Ukraina, Amerika Serikat dan Inggris telah menyebarkan cerita tidak benar tentang kondisi kesehatan Presiden dalam beberapa bulan terakhir. Ini semua hoax. Peskov juga membahas fakta bahwa Presiden meminta maaf karena sempat batuk-batuk di forum Strong Ideas for a New Time. Juru bicara Kremlin mengaitkannya dengan paparan AC yang berlebihan selama kunjungan ke Teheran. Untuk AC-nya benar, bayangkan di luar panas 40 derajat Celcius tapi di dalam AC-nya terlalu dingin. Suaraku juga menjadi serak. Hal seperti itu terjadi bukan masalah besar, jelas Peskov. Awal pekan ini Putin melakukan perjalanan ke Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan timpalannya dari Iran, Ebrahim Raisi, dan pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan. Pernyataan Burns dan Peskov muncul setelah banyak spekulasi di media barat dan dari para pejabat tentang kesehatan Putin yang buruk dan mengaku bahwa dia telah menjalani perawatan kanker, bahkan selamat dari upaya pembunuhan. Pejabat Ukraina juga berpartisipasi dalam dugaan tersebut. Pada akhir Juni, Kepala Intelijen Pertahanan Kirill Budanov mengklaim bahwa Putin tidak memiliki umur panjang. Mengutip dugaan jaringan mata-mata Ukraina di Kremlin, Moskow telah berulang kali membantah klaim menurunnya kesehatan Putin. Desas-desus soal kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin terus menjadi sorotan. Sebuah klaim dari Direktur CIA William Burns seolah mematahkan spekulasi mengenai kondisi sebenarnya pria berusia 69 tahun itu. Burns dalam pernyataannya pada hari Rabu 20 Juli mengatakan menurut pengamatannya, rumor mengenai menurunnya kesehatan Putin adalah tidak benar. Ada banyak rumor tentang kesehatan Presiden Putin dan sejauh yang kami tahu dia terlalu sehat. Katanya berbicara di forum keamanan Aspen seperti dikutip dari AFP. Komentar Kepala CIA kemudian digaungkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang mengklaim pada Kamis bahwa pemimpin Rusia dalam keadaan sehat. Media Ukraina, Amerika Serikat dan Inggris telah menyebarkan cerita tidak benar tentang kondisi kesehatan Presiden dalam beberapa bulan terakhir. Ini semua hoax. Peskov juga membahas fakta bahwa Presiden meminta maaf karena sempat batuk-batuk di forum Strong Ideas for a New Time. Juru bicara Kremlin mengaitkannya dengan paparan AC yang berlebihan selama kunjungan ke Teheran. Untuk AC-nya benar, bayangkan di luar panas 40 derajat Celcius tapi di dalam AC-nya terlalu dingin. Suaraku juga menjadi serak. Hal seperti itu terjadi bukan masalah besar, jelas Peskov. Awal pekan ini Putin melakukan perjalanan ke Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan timpalannya dari Iran, Ebrahim Raisi, dan pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan. Pernyataan Burns dan Peskov muncul setelah banyak spekulasi di media barat dan dari para pejabat tentang kesehatan Putin yang buruk dan mengaku bahwa dia telah menjalani perawatan kanker, bahkan selamat dari upaya pembunuhan. Pejabat Ukraina juga berpartisipasi dalam dugaan tersebut. Pada akhir Juni, Kepala Intelijen Pertahanan Kirill Budanov mengklaim bahwa Putin tidak memiliki umur panjang. Mengutip dugaan jaringan mata-mata Ukraina di Kremlin, Moskow telah berulang kali membantah klaim menurunnya kesehatan Putin.
Beri ancaman mengerikan ini, Putin tantang negara barat kalahkan Rusia di medan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkan negaranya di medan perang. Tidak main-main. Orang nomor satu di Rusia itu juga memberikan ancaman mengerikan terkait perang dengan Ukraina. Putin memberi peringatan serangan Rusia yang berlangsung di Ukraina saat ini bisa saja baru permulaan. Ancaman itu tentu begitu mengerikan, mengingat korban tewas konflik kedua negara tersebut telah mencapai ribuan orang. Dalam pernyataannya, Putin mempersilahkan negara barat untuk mengalahkan Rusia. Terlebih ia menilai negara barat sudah sering berkoar-koar ingin mengalahkan negaranya. Hari ini kita dengar bahwa mereka ingin mengalahkan kita di medan pertempuran. Kita bisa bilang apa? Biarkan mereka mencobanya, tantang Putin. Pernyataan itu disampaikan saat berpidato di depan para pemimpin parlemen, di mana pidato itu menjadi yang pertama kali sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina 4 bulan lalu. Tidak cuma itu, Putin juga memperingatkan bahwa kesempatan perundingan akan semakin meredup jika konflik berlarut-larut. Kita terus sering mendengar bahwa Barat ingin memerangi kita untuk membela semua warga Ukraina. Ini adalah tragedi bagi rakyat Ukraina, tapi tampaknya semua mengarah ke sana. Rusia menuding Barat mengobarkan perang proksi dengan menggempur ekonominya dengan serentetan sanksi serta meningkatkan pasokan persenjataan canggih untuk Ukraina. Putin mengatakan jelas bahwa sanksi Barat menimbulkan berbagai kesulitan. Walau begitu, sama sekali tidak seperti yang diperkirakan oleh para penggagas serangan ekonomi terhadap Rusia. Kendati ia sesumbar bahwa Rusia baru saja melangkah, Putin masih membuka kemungkinan bagi perundingan. Semua orang harus tahu bahwa pada umumnya kita belum memulai apapun dan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, kita tidak menolak pembicaraan perdamaian, tapi mereka yang menolaknya harus tahu bahwa semakin jauh semakin sulit bagi mereka untuk bernegosiasi dengan kita. Sementara itu, Kepala Juru Runding Ukraina Mikhailo Podolyak pekan ini di Twitter menyebutkan syarat yang diajukan pihaknya untuk dapat melanjutkan pembicaraan. Gencatan senjata, menarik pasukan Z, kembalikan para warga negara yang diculik, serahkan para pejabat perang, mekanisme perbaikan kerusakan, pengakuan atas hak kedaulatan Ukraina. Sejak meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, pasukan Rusia telah menguasai banyak wilayah di negara itu, termasuk merebut Luhansk di Ukraina Timur. Tetapi pergerakan pasukan Moskow sejauh ini lebih lambat dibandingkan dengan apa yang diperkirakan para analis. Pasukan ini dipukul mundur saat berupaya merebut ibu kota Ukraina, Kiev, dan kota utama kedua, Kharkiv.